Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqti wa hin. Hadratal mukarramin wal muhtaramin jamaah taklim hikam yang berbahagia. Puja dan puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, juga kepada para sahabatnya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang soleh semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Melanjutkan daripada hikmah ketiga yang menerangkan tentang tadbir madmum, yang mana di situ dikatakan bahwa kita membagi dua wilayah. Yang pertama wilayah kita, yang kedua adalah wilayah Allah subhanahu wa ta'ala. Wilayah kita itu merupakan wilayah doa, wilayah ibadah. Wilayah Allah itu merupakan surga, merupakan ganjaran, dan juga merupakan ijabah. Maka manakala kita mengurusi wilayah ijabahnya Allah subhanahu wa ta'ala, wilayah pahala yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu merupakan hal yang dicela atau dikatakan tadbir madmun. Maka selanjutnya tadbir yang kedua adalah tadbir matlub. Artinya kita itu disuruh mengurusi, dan urusan tersebut itu wajib hukumnya. Fahuwa tadbiru ma kallafta bihi minal wajibat wa ma naddabta ilaihi. Tadbir matlub adalah sesuatu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada diri kita, dan juga sesuatu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sunnatkan kepada diri kita. Jadi yang mesti kita lakukan adalah kita mengurusi, memahami semua kewajiban-kewajiban yang telah Allah berikan kepada kita. Kita siapkan ilmunya, kita siapkan hati kita, kita siapkan niat kita siapkan pikiran kita siapkan semua hal untuk benar-benar melaksanakan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama kita itu mesti memperhatikan fardu ain di dalam kehidupan kita. Kita mesti memikirkan syahadat kita dan mempertanyakan apakah syahadat kita itu telah sah ataupun belum. Syahadat kita itu telah memenuhi rukunnya ataupun belum. Syahadatnya kita itu telah memenuhi syaratnya ataupun belum. Begitu juga dengan sholat kita, begitu juga dengan puasa kita, begitu juga dengan zakat dan juga haji kita. Maka mempelajari 5 rukun Islam tersebut itu merupakan fardu ain yang tidak bisa kita wakilkan kepada siapapun, yang tidak bisa kita itu mengatakan, yang penting ustadznya sudah bisa, saya mah tinggal nuturkeun wae. Itu tidak bisa semacam demikian. Kita harus berusaha memperjuangkan diri kita. Bagaimana Fatihah kita itu sesuai dengan standar fuqaha ataupun ulama ahli fikih ataupun ulama ahli qiraah. Bagaimana di dalam kita memahami rukun sholat itu ada berapa, syarat sahnya sholat itu ada berapa. Hal-hal semacam itu yang mesti kita urusi. Hal-hal semacam itu yang mesti kita pentingkan. Hal-hal tersebut yang mesti kita paksakan. Jadi jangan sampai kita itu sholat cuma sekedar ilmu ladang mulung paribasana, saka bisa-bisa saka paran-paran. Artinya bagaimana? Kita benar-benar menyediakan waktunya, menyediakan bekalnya, menyiapkan tenaganya, menyiapkan pikiran kita untuk menerima hal-hal semacam itu, untuk menerima ilmu-ilmu fardu ain yang harus kita lakukan, harus kita kerjakan. Maka baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, niyatul mu'mini khairu min amalihi. Niyatul mu'mini, adapun niatnya seorang mukmin itu khairun, lebih baik, min amalihi, dibandingkan daripada amalnya mukmin. Wa qala aidan hakiyan anillahi subhanah, idza hamma, manakala berniat siapa abdi hamba Allah subhanahu wa ta'ala bihasanatin, dengan suatu kebaikan, falam ya'mal, maka belum mengamalkan siapa wa abdi ha akan hasanah,
Jawabna idza katabtu, maka Allah menuliskan lahu bagi abdi hasanatan, akan kebaikan, kamilatan yang sempurna. Al-hadis. Baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan penekanan kepada umatnya bahwasanya niatul mukmini khairum min amalihi. Penataan niat seseorang sebelum amal saleh itu merupakan hal yang penting dan hal yang harus diutamakan. Karena apa? Walaupun niat itu adanya di dalam hati seseorang, tapi itu akan terlihat di dalam gerak langkah seseorang di dalam kehidupannya. Niat memang bisa disembunyikan, dan tidak ada yang tahu niat seseorang kecuali dirinya dan juga Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi awal akhir apa yang diniatkan di dalam hatinya itu akan tergambar dari apa yang dia ucapkan dan juga apa yang dia kerjakan. Seseorang yang ibadahnya niat tulus lillah karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan diberikan anugerah berupa istiqomah. Dia ibadahnya itu tidak akan henti dan tidak mungkin bisa dihalangi oleh sesuatu tersebut itu tidak ada alasan. Istiqomah akan dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang mukmin yang ibadahnya itu niatnya itu tulus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, manakala niat seseorang itu untuk dunia belaka, dia beribadah kelihatannya itu menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, tapi ternyata tujuannya itu dunia, tujuannya itu agar supaya usahanya lancar ataupun punya tujuan yang lainnya, maka itu bisa dipastikan ibadahnya itu tidak mungkin bisa istiqomah. Karena apa? Manakala dia belum diijabah doanya, belum tercapai gharad dan tujuannya, maka mungkin dia akan terjadi keputusasaan di dalam beribadah, ataupun mungkin ibadahnya, doanya itu diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu pun akan mengurangi terhadap semangat dia ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menekankan niyatul mukmini khairum min amalihi. Penataan niat itu jauh lebih baik dibandingkan dengan amal mukmin itu sendiri. Karena apa? Pada saat niatnya baik, maka amal sekecil apapun akan baik. Tapi sebaliknya, pada saat niatnya itu buruk, maka amal sebesar apapun menjadi buruk pula. Amal sebesar apapun, walaupun kelihatannya di depan manusia itu baik, maka buruk di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Niat itu bagaikan pondasi yang mana tidak kelihatan, tapi itu sangat menentukan. Setinggi apapun sebuah bangunan, kalau pondasinya itu tidak kuat, maka pada saat terjadi gempa ataupun kena angin akan mudah roboh. Begitu juga dengan amal soleh seseorang. Walaupun amal soleh tersebut itu dia saksikan, dia pertontonkan, begitu hebatnya dia di dalam amal soleh, begitu hebatnya dia di dalam beribadah, tapi kalau niatnya itu tidak kokoh kuat karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka begitu dia diberikan cobaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ibadah yang dia bangun bertahun-tahun itu akan mudah roboh seketika. Maka di sini baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, "Idza hamma 'abdi bihasanatin falam ya'malha, kadabtu lahu hasanatan kamilatan." Pada saat seorang baru hamma saja, baru menuju saja, baru niat saja berbuat baik, dan dia itu belum sempat mengamalkan kebaikan tersebut, maka dia sudah diberikan pahala kebaikan yang sempurna oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Penataan hati di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu merupakan nisfu tadbiril matlub, artinya separuh daripada dia mengurusi ibadahnya. Barakallahu li wa lakum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.